Oke, mari kita bahas tentang operasi. Saya pengen bahas tentang operasi. Pengen tahu operasi apa? Kalau operasi itu, kita ngomong tentang ini aja gimana? Hidung, oke, hidung nanti kita bahas ya. Ini yang saya pegang ini namanya breast implant. Ini yang dipasang di payudara, ya, tujuannya buat ngedorong payudara itu ke depan, ya. Nah, cara masangnya macam-macam tekniknya, ya. Yang sekarang kita kerjain di Beautiful namanya dual plane dengan internal bra fixation. Jadi ini kita tahan di bawah sini. Kita pasangnya begini nih, ototnya ini nahan supaya ini gak gampang turun, ya, terus dia benar-benar di atas. Nah, itu namanya breast implant dengan internal bra fixation, gitu. Oke, hidung ya. Hidung itu kalau saya pakai tulang rawan iga, ya. Saya pakai tulang rawan iga, ya. Nah, kalau tulang rawan iga itu kan banyak yang ketakutan, ya, banyak yang nanya ini sayatannya gede nggak, gitu, ya. Ini saya liatin. Biasanya sayatannya itu cuma segitu doang tuh, sekecil itu, 1,5 sampai 2 cm ini, kecil banget, ya. Ini tulang diambil nanti dipotong-potong gitu di lurus, ya. Jadi sayatannya cuma sekitar 1,5 cm 2 cm. Gitu, kecil banget ya, jadi nggak mengganggu tampilan, ya, tidak mengganggu tampilan. Terus ini kita lihat pasca operasi, ya, ini pasca operasi nih, tuh pasca operasi langsung, ya, lebar, terus lubang hidungnya drop gitu ya. Ini setelah dikerjain jadi tinggi ke atas, jadi cakep gitu ya. Kalau dulu hidungnya nggak bisa napas dengan enak, nah ini sekarang tuh langsung cakep, ya, jadi langsung oke. Terus kita lihat tampilannya sebentar ya. Ini kita lagi ngomongin hidung. Nah ini misalnya, ini kita lihat bagaimana perubahannya. Ya sebentar, kotor. Bagaimana perubahannya? Ya sebentar, kotor. Bagaimana perubahannya? Ya sebentar, kotor. Nah ini kalau kita lihat videonya, sebentar. Nih kalau kita lihat videonya, nih, tuh perubahannya, ya. Yang atas belum, yang bawah sesudah. Dan biasanya bengkak memarnya minimal banget ya, sangat minimal bengkak memarnya. Saya sekarang pakai gitu, alhamdulillah flex saya berkurang, mantap, teruskan. Oke, itu tadi buat hidung ya. Nah, so apa yang kita kerjakan pada hidung ya? Jadi kita perkuat strukturnya. Ini Anda lihat nih, tuh. Ya, dari yang tadinya hidungnya bulat, cupingnya lebar, nah ini sekarang ya bentuknya jadi lebih lancip ya, tapi nggak keruncingan ya. Nah terus ini jadi lebih ramping gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat dah kan jadi cakep. Nah ya, biasanya pada pasien yang punya sinus sitis berulang ya, karena penyebabnya karena deviasi septum. Nah biasa setelah ini kita rapihin, kita benerin strukturnya, sinusnya jadi nggak kambuhan. Nah jadi enaknya tuh sekali operasi dua masalah diberesin ya. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Banyak yang nanya bengkak banget nggak sih ya. Ini saya liatin, bengkaknya cuma segini doang nih. Ya ini hari ketiga keempat bengkaknya segini doang. Nih hari ketiga keempat bengkaknya cuma segini doang, jadi nggak parah-parah amat. Ya kalau dibuka ya tidak terlalu bengkak. Aktivitas bisa langsung bebas tuh segitu doang tuh. Ya. Jadi nggak berat bengkaknya. Ya. Terus kita lihat lagi beberapa case yang lain. Nah ini salah satu case yang pernah saya posting. Lihat
Lihat perbedaan sesignifikan apa. Ya langsung jadi berubah, jadi cakep tuh. Ya, dulu hidungnya begini, sekarang jadi begini. Kayak mukanya ketinggalan gitu, sekarang jadi begitu. Ya. Nah kalau Farida Nurhan tuh beda case-nya ya. Gini, tidak semua hidung itu kadang-kadang kalau udah dioperasi berkali-kali kan, Anda kan nggak tahu sejarahnya ya, udah operasi berkali-kali, udah potong, udah segala macam, itu nggak gampang benerinnya ya. Saya bukan Tuhan, saya nggak bisa, yang bisa saya lakukan adalah semaksimal mungkin untuk case itu, udah gitu ya. Saya bukan Tuhan, nggak semua case saya bisa benerin seindah kayak nggak pernah diapa-apain gitu. Nah sebenarnya saya udah tawarin buat Omai kalau mau dibenerin masih bisa sebenarnya, cuma harus nunggu 2-3 tahun gitu ya. Nah ini lagi nyari waktu, doain. Nanti mau, yang terakhir saya cuma ganjel dikit buat sementara gitu ya. Jadi operasi hidung itu tidak segampang kelihatannya. Terus tiap case itu beda-beda. Kadang-kadang ada pada case yang udah infeksi berulang tuh beda lagi. Pada yang udah operasi berkali-kali itu beda lagi. Kalau udah terlanjur dibuang, nah itu ngebalikinnya susah setengah mati ya. Jadi nggak gampang, tidak segampang kelihatannya gitu ya. Dan sekali lagi saya bukan Tuhan ya, saya nggak ada dokter yang perfect di muka bumi ini ya. Nah tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik ya. Ini saya ingat nih, ini pernah ada pasien saya liatin ya. Ini case-nya menarik banget. Datang sampai bolong begini nih. Datang sampai bolong, ini setelah saya benerin ya. Tetap ada sedikit, nanti lama-lama akan halus nih ya. Tapi dulu tuh sampai bolong kayak gitu ya. Jadi kalau mau menilai ya, nah ini yang kadang-kadang netizen suka nggak paham kan, yang kalian yang kita lihat itu kadang-kadang suka kita lihat hasil bandingin sama cita-cita di kepala, harusnya bisa begini gitu ya. Jadi kalau mau menilai hasil operasi, lihat sebelum dan sesudah ya. Kadang-kadang tidak perfect tapi itu lebih baik dari sebelumnya, kira-kira kayak gitu ya. Sempurna mungkin enggak ya, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya, kira-kira kayak gitu ya. Sebentar saya cari case lain ya. Saya cari case lain yang bisa dilihatin. Nah ini misalnya, ini saya bisa lihatin. Ini misalnya, ini dulu sebelum dioperasi, ini setelah saya kerjain ya. Terus lihat ini sebelum, ini sesudah ya, sebelum dan sesudah. Oke ya, kira-kira begitulah ya. Dan saya mengerjakannya dengan menggunakan tulang rawan iga. Nah pertanyaannya, kenapa pakai tulang rawan iga? Kenapa nggak pakai tulang telinga aja gitu? Karena kita butuh tulang buat manjangin di sini nih, buat ini, buat semuanya. Kalau tulang rawan telinga itu cuma cukup buat ini doang. Buat yang atas ini biasanya dikombinasi dengan implan. Nah saya lebih prefer kalau bisa jangan ada implan ya, gitu. Detailnya waktu kita ketemu kita ngobrol ya. Silakan cari waktu, kita ketemu kita ngobrol. Nah ini saya liatin lagi. Sebentar ya. Sekejap. Nih ya. Nih ini contoh lain hidung ya. Ini sebelum tindakan. Sebelum tindakan lihat hidungnya tuh model kecil, pendek ya, bulat. Ini setelah kita kerjain, jadi jauh lebih cakep tuh ya. Sebelumnya begini ya, sekarang jadi begini. Dan kita usahakan senatural mungkin ya, senatural mungkin. Selalu bisa. Kalau yang nggak kenal nggak tahu ini dioperasi. Oke. Terus saya laser menipis flek. Sekarang di laser banyak lagi fleknya. Saya udah bilang ya. Nah, kalau saya kulitnya udah tipis, terus timbul flek melasma ya. Kalau protokol saya jangan di laser dulu ya. Jangan dipiling dulu, jangan dikasih krem malam dulu, istirahatin dulu ya 4-6 bulan kulitnya sambil diperbaiki skin barrier dengan menggunakan basic skincare plus treatment T-plasma di Beautiful misalnya ya. Kenapa? Nah, kalau di laser, ini versi saya ya, silakan nanti pasti akan ada yang mengkonfrontir nggak setuju gitu ya. Kalau yang saya amatin ya, dan ini cerita pasien
Saya udah ketemu ratusan ribuan kali pasien flek ya, dan semua ceritanya sama. Setelah di laser, fleknya menipis, hilang, bersih, tepuk tangan semuanya. Dokternya tepuk tangan, pasiennya tepuk tangan gitu. Wah, happy gitu ya. 2-3 minggu. Setelah 3 minggu, pasien kembali dengan flek yang lebih luas, lebih lebar, dan lebih dalam, lebih gelap. Betul apa salah? Ini yang cerita pasien, saya cuma menceritakan ulang. Terus saya lihat sendiri, oh iya ya benar juga gitu ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena dari proses peeling, laser, dan krim malam yang sebelumnya dikasih yang bulan lalu itu menyebabkan skin barriernya semakin terkikis, semakin tipis skin barriernya. Ingat, semakin tipis skin barrier, semakin gak kuat kulitnya, semakin oversensitif dia terhadap rangsang cahaya matahari. Yang terjadi apa? Kompensasinya akan timbul flek lebih banyak, hiperpigmentasinya lebih hebat lagi. Itu yang terjadi, makanya jangan seneng dulu kalau habis di laser peeling pada flek bersih 2-3 minggu ya. Lihat dalam 3 bulan bagus nggak. Kalau memburuk, menghitam, ya masa mau diterusin terus gitu ya. Nah, beberapa kan bikin tuh postingan tandingan. Wah, siapa bilang, dengan nada ngenyeknya kan. Nah, siapa bilang flek Pico itu tidak menipiskan kulit. Pico tidak menipiskan kulit katanya. Betul ya, pada kulit normal. Tidak pada kulit yang udah skin barrier udah makin tipis. Ya, efek dari energi yang dipancarkan Pico walaupun pakai energi yang dalam, yang dia lebih ringan ya, katanya nggak ada efek termalnya dan katanya tidak menipiskan kulit. Betul pada kulit normal ya. Logikanya gini nih, saya cubit Anda begini kan nggak sakit ya, tapi kalau di sini ada luka saya cubit begini sakit ya, kira-kira gitu ya. Skin kulit Anda yang udah terlalu tipis ya pada kulit Anda yang sudah terlalu tipis kena laser, ditembak Pico, dihajar dengan laser dan dengan peeling dan krim malam ya, nggak akan kuat gitu, nggak kuat dia gitu. Beda dengan kulit normal. Kulit normal di Pico kinclong, cakep kulitnya ya, bagus gitu. Tapi kalau kulitnya udah dalam tanda kutip skin barriernya udah cedera, udah tipis, beda dampaknya. Nah, itulah yang bisa menjelaskan kenapa setiap habis treatment bagus sebentar, bulan depan buruk lagi. Treatment bagus sebentar, 2-3 bulan kemudian makin memburuk lagi, makin meluas lagi gitu. Jadi itu kenapa saya bilang jangan diulang dulu, stop dulu. Kan lucu ya, dikerjakan berulang-ulang hasilnya makin buruk, masih juga diulang-ulang. Itu saya nggak bisa jelaskan si why ya. Pusing pala beribi. Coba tentuin dulu, jelasin dulu minimal. Nah, ini buat teman-teman sejawat yang mengerjakan, coba deh dipikirin gitu. Kira-kira kenapa? Apa iya kutukan? Ya. Jadi jangan bersembunyi di balik, oh itu kan gara-gara kena matahari. Pasien itu udah nurut loh sama kita, nggak main matahari di ruangan doang. Ya udah pakai sunblock per 2 jam, tetap aja makin buruk. Kenapa? Karena skin barriernya makin tipis gara-gara treatment sebelumnya. Gitu, itu penjelasannya. Itu salah satu-satunya alasan yang masuk akal, yang bisa yang konsisten ya. Kenapa semakin di laser, di peeling dan di krim malam pada kasus melasma yang over treatment ya, pasti akan semakin kembali lagi, lebih luas dan lebih dalam lagi, pasti rebound ya. Yang udah nih pengamatannya begitu ya. Mungkin kalau yang nggak rebound pada case yang ringan ya, kalau pada case yang berat ya, flek melasma sedang berat, biasanya pasti rebound. Nah, reboundnya itu gara-gara itu tindakan sebelumnya, tindakan yang terakhir ya. Itu nggak cuma fleknya yang keangkat, skin barrier sisa yang nempel di bawahnya ikut keangkat. Itu penjelasannya kenapa makin diulang makin parah gitu ya. Coba deh bikin survei, harusnya kalian yang bikin penelitian tuh, survei sama semua pasien. Tahu kok, kalian udah tahu kok, orang dokternya sendiri ngomong begitu kok ya. Pasien cerita, dokternya ngomong begitu. Masa sekarang mau menyangkal ke saya, kan aneh ya. Sekarang semua pasien flek melasma yang di treatment dengan cara itu yang datang ke saya ya, semua yang datang ke saya ceritanya begitu. Awalnya cuma segini dok, fleknya tipis, kok sekarang udah 1 muka. Berapa lama ibu berobatnya? Udah 5-6 tahun. Bayangin 5-6 tahun di laser berulang-ulang, di plasma berulang-ulang, di laser, di peeling dan di krim malam berulang-ulang gitu. Semakin buruk tapi makin diulang. Nah, itu saya nggak ngerti why ya. Sampai ada yang bilang ya flek melasma memang begitu, ntar muncul lagi kita buang lagi, lah aduh.
nggak ngerti saya tuh ya. Ya itu yang saya kritisi sebenarnya. Nah kalau mau berdebat ayo duduk kita ketemu sambil ngopi-ngopi, ngobrol yang santai, jangan pakai emosi ya. Nah kita lihat kan ini demi kepentingan pasien, bukan demi kita ya. Anda lawan saya tuh nggak ada gunanya menang kalah ya. Nggak ada istilah menang kalah dalam perdiskusian gitu. Tapi yang penting buat pasien gitu ya. Yang penting buat pasien, kan kita pengen pasiennya baik, bagus gitu. Nah, tanya aja nih di sini yang buat yang sekarang lagi live ya. Coba anda yang punya flek melasma, yang selama ini kombinasi dengan krem malam, coba saya tanya ada yang sembuh nggak? Kalau yang sembuh di share di mana biar kita rame-rame ke sana, saya kirim pasien ke sana biar dikerjain gitu. Ada nggak yang sembuh atau semakin memburuk? Coba dijawab, saya mau baca ya. Apakah ada pasien flek melasma ya yang udah di laser peeling dan krem malam ya itu sembuh nggak kembali gitu, atau ya 2-3 minggu mendingan bersih terus makin lebar makin memburuk? Coba. Nah itu tadi ada yang jawab memburuk, nggak dok nggak sembuh, tuh ada tuh ya. Mana lagi tuh ya, coba mana lagi, ada lagi nggak? Tambah parah banget dok. Nah itu kan itu yang ngomong pasien loh, bukan saya yang ngomong ya. Itu ya, jadi kalau protokol yang saya kerjain sekarang ya, satu, kulit saya istirahatin dulu ya, istirahatin dari proses eksfoliasi. Jadi jangan di eksfoliate dulu ya. Jadi fokusnya pada perbaikan skin barrier, jangan di depigmentasi dulu gitu. Diemin dulu, istirahatin dulu kulitnya. Terus yaitu istirahatkan dengan cara apa? Jangan di laser, jangan di peeling, jangan di krim malam untuk sementara waktu. Ingat, sementara waktu, bukan selama-lamanya. Saya nggak pernah bilang nggak boleh di laser sama sekali, nggak boleh di peeling sama sekali. Enggak, boleh, tapi nanti tunggu kulitnya sehat dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup pakai skincare basic, sabun, moisturizer, sunblock diulang per 2 jam. Nah terus treatment pakai apa? Pakai T-plasma, T-rejuve dan lain-lain, itu sesuai dengan indikasi. Nah itu silakan ke Beautiful. Tadi ada yang tulis tuh, dok saya di T-plasma muka saya jadi beruntusan. Nah lihat dulu, satu, beruntusan itu bisa menjadi bagian dari proses bisa disebabkan oleh skin barrier yang sebenarnya masih rusak ya, bukan karena T-plasmanya. Bisa jadi ya. Nah karena biasanya T-plasma tuh nggak bikin beruntusan, malah dia bikin jadi kenyal kulitnya. Nah cuma karena prosesnya belum selesai, kan masih baru 2 kali ya. Saran saya terusin aja dulu. Nah balik ke tim saya biar kita yang nilai ya, biar kita yang nilai gitu. Oke, kasih waktu, karena tubuhnya, kulitnya yang udah rusak itu nggak gampang dia macem-macemin ya, nggak gampang dimacem-macemin. Jadi even kita mau treatment pun kita lihat-lihat dulu gitu. Oke ya. Eksfoliasi 2 kali seminggu, jangan, ngapain sih? Tanpa dieksfoliat juga kulitnya udah eksfoliat sendiri gitu ya. Jadi jangan berlebihan gitu. Terus nih saya perhatiin banyak pasien yang main dokter-dokteran, berobat sendiri, beli sendiri, ngatur-ngatur sendiri. Jangan ya, sebaiknya jangan. Apalagi kalau mukanya lagi jerawatan parah, lagi udah tipis, jangan ngarang-ngarang. Oke. HB 8,4 mah rendah ya. Saya nggak berani operasi kalau HB 8,4. Naikin dulu HB-nya jadi 11-12 baru saya operasi. By the way tanggal 18 besok hari Minggu saya akan ke Jogja ya. Saya ke Jogja rencananya kita akan saya akan nemenin tim Jogja buat pelayanan lah ya. Ada yang konsul, ada yang operasi segala macam, treatment segala macam ya. Yang udah daftar ada 60 pasien dengan kasus flek melasma. Lihat tuh banyak banget kan. 60 pasien flek melasma dan semua sudah diwawancara, penyebabnya sama. Kebanyakan laser, kebanyakan peeling dan kebanyakan krim malam terlalu keras ya. Rata-rata yang dikerjain itu ada yang di laser sampai 2-3 kali dalam sebulan. Ada yang di peeling 2-3 kali dalam sebulan ya. Ada yang pakai krim malamnya keras banget, dan semuanya itu rata-rata dapatnya dari klinik-klinik tertentu. Ada juga yang beli-beli sendiri gitu. Nah hati-hati, jangan main dokter-dokteran ya. Nah serahkan kepada yang memang ngerti sama bidang apa yang dikerjain. Oke.
di kerjaan saya sama di kerjaan tim saya sama aja, karena kita kerja dengan SOP yang sama ya. Semua teman-teman saya juga yang ke praktek Beautiful semua belajar di luar negeri. Saya sekolahin, ada yang sekolah sendiri, ada yang bareng-bareng sama saya segala macam. Jadi kita tumbuh dan berkembang bersama-sama gitu. Nggak ada bedanya ya, cuma beda ngetopnya doang mungkin ya. Tapi secara kapasitas, secara kemampuan 11-12. Baiklah kalau begitu, saya rasa cukup buat hari ini.